Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rida Slamia dengan NIM G0024112 dari kelompok B6. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi blok 2.1. Langsung saja ke soal yang nomor 1. Jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, baik, yang pertama mekanisme ereksi. Pada mekanisme ini, persyarafan yang berperan adalah saraf parasimpatik. Ketika ada rangsangan seksual, nervus dorsalis penis akan membawa informasi ini ke sumsum tulang belakang di segmen sakral 2-4 atau NIL CLMS S2 sampai S4. Nah, kemudian sinyal akan dikirim ke penis melalui nervi erigentes. Sinyal dari saraf parasimpatik ini akan menyebabkan otot-otot di dalam penis akan rileks. Kemudian pembuluh darah yang membawa darah masuk ke penis atau arteri hallucine itu akan melebar sehingga lebih banyak darah yang masuk ke dalam jaringan erektil penis. Karena banyak darah yang masuk, jaringan penis atau tunika albuginea itu akan meregang. Nah, vena-vena yang biasanya mengalirkan darah keluar dari penis itu akan terjepit sehingga darah akan tetap tertahan di dalam penis. Akibatnya, tekanan di dalam penis akan meningkat sehingga membuatnya lebih panjang dan lebih besar. Selanjutnya ke mekanisme ejakulasi. Nah, di mekanisme ejakulasi ini saraf yang berperan yaitu saraf simpatik. Secara garis besar, mekanisme ejakulasi itu dibagi dua, yaitu emisi dan juga ejakulasi. Yang pertama emisi. Emisi itu pengiriman cairan semen ke uretra. Jadi, saat rangsangan seksual itu semakin kuat, tubuh akan mengirimkan sinyal ke sistem saraf untuk mempersiapkan ejakulasi. Nah, saraf yang membawa sinyal ini yaitu saraf nervus pudendus. Dia akan membawa sinyal ke sumsum tulang belakang di daerah lumbal 1-3 atau NIL CLMS L1 sampai L3. Nah, kemudian saraf simpatik ini akan menyebabkan ductus deferens berkontraksi sehingga sperma itu dari ductus deferens akan masuk ke uretra. Nah, vesicula seminalis dan juga kelenjar prostat juga akan berkontraksi sehingga akan mengeluarkan cairannya ke dalam uretra. Di dalam uretra ini semen akan bercampur dengan cairan dari kelenjar itu dan membentuk semen. Nah, kemudian ejakulasi. Ejakulasi itu tahap pengeluaran sperma atau semen dari penis ke luar tubuh. Jadi ketika semen udah di uretra, tubuh akan mengaktifkan otot-otot di sekitar penis termasuk musculus bulbus spongiosum dan musculus ischiocavernosus. Nah, otot-otot ini akan berkontraksi secara ritmis untuk mendorong semen keluar dari penis. Selanjutnya ke soal nomor 2, yaitu jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima eksterna. Baik, yang pertama ada mons pubis. Nah, mons pubis ini itu merupakan area kulit yang menonjol. Dia menutupi simfisis osis pubis. Nah, mons pubis ini ditutupi oleh rambut pubis yang disebut pubes. Kemudian ada klitoris. Klitoris merupakan organ erektil yang homolog dengan glans penis pada pria. Nah, kemudian di sini ada labia mayora, di mana labia mayora itu pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah cauda dorsal dari mons pubis. Dia homolog dengan skrotum pada pria. Nah, ke arah anterior, labia mayora dexter et sinister, dia akan bertemu dan membentuk commissura labiorum anterior. Kemudian pada bagian posterior akan membentuk commissura labiorum posterior. Kemudian ada juga labia minora. Labia minora ini pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut. Labia minora ini terletak di antara labia mayora. Nah, labia minora ini akan membatasi bagian lateral dari ostium ureter externum dan ostium vagina. Pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minora dexter et sinister itu akan berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi atau faucete. Nah, kemudian ke arah anterior ini, labia minora akan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lapisan atas, dia yang ada di atasnya gland klitoris.
dia akan membentuk lipatan yang saling bertemu dan membentuk tutup dari gland klitoris, disebut preputium clitoridis. Kemudian di bawahnya klitoris dia akan bertemu dan juga membentuk frenulum clitoridis. Nah, kemudian ada vestibulum. Vestibulum ini merupakan ruangan yang dikelilingi labium minus yang menjadi muara ostium uretra, ostium vagina, dan ductus glandula vestibularis major et minor. Kemudian ada glandula vestibularis major atau glandula Bertolini. Nah, glandula ini homolog dengan glandula bulbouretralis pada pria. Nah, setiap glandula itu mempunyai ductus yang akan bermuara di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minora. Nah, kemudian di sini ada juga karuncula himen. Karuncula himen itu sisa-sisa himen yang sudah rusak akibat koitus. Nah, himen sendiri itu apa? Himen merupakan selaput mukosa yang kaya akan pembuluh darah. Nah, ini ada jenis-jenis dari himen. Jadi setiap orang punya bentuk variasi yang berbeda himennya. Ada yang annular himen, septate himen, cribriform himen, dan juga parus introitus. Sama ada satu lagi yaitu himen imperforata, di mana himen itu tidak memiliki lubang sehingga darah menstruasi tidak bisa keluar. Selanjutnya masuk ke soal nomor 3. Jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasi. Yang pertama, mengenai posisi anatomis dari REN. Nah, REN ini dia terletak di dinding posterior abdomen. REN merupakan organ retroperitoneal. Nah, secara skeletopis, letak REN itu yang sinister, dia berada setinggi sekitar kosta 11 atau bagian superior dari vertebra torakal 12 sampai inferior dari vertebra lumbal 3. Nah, kalau REN dexter ini dia lebih rendah setengah vertebra karena ada pendasakan dari lobus hepatis dexter. Kemudian masuk ke lapisan pembungkus REN. Nah, dari dalam keluar atau dari profunda ke superficial, REN itu dibungkus oleh kapsula fibrosa. Kapsula fibrosa ini pembungkus yang melekat langsung pada permukaan luar REN. Kemudian di luar kapsula fibrosa ada perirenal fat. Setelah perirenal fat ada fascia renalis. Kemudian di luar fascia renalis atau yang paling luar itu ada pararenal fat. Nah, REN ini difiksator oleh 3, yaitu yang pertama fascia renalis, kemudian arteri et vena renalis, dan juga corpus adiposum, pararenal dan perirenal fat. Selanjutnya struktur eksterna dari REN. Nah, REN itu secara eksterna dia punya fasies, punya polus, dan juga margo. Yang pertama fasies. Fasies itu ada anterior dan juga posterior, atau REN yang menghadap ke depan dan belakang. Kemudian ada polus atau ekstremitas. Ada polus superior, di mana di polus superior ini dia akan berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis. Kemudian ada polus inferior. Selanjutnya ada margo. Nah, margo yang lateral ini dia yang cembung, kemudian yang margo medial itu yang cekung, dimana dia di sini ada hilus renalis. Selanjutnya struktur interna dari REN. Nah, secara garis besar struktur interna REN itu dibagi jadi 2. Ada cortex renalis dan juga medulla renalis. Nah, di cortex renalis itu yang pertama ada columna renalis seperti ini. Nah, columna renalis ini dia yang memisahkan antara segitiga ini atau piramida renalis. Kemudian ada arcus corticalis atau lengkungan yang menghubungkan antara kolumna renalis itu. Kemudian bagian medulla renalis yang pertama ada piramidis renalis yang bentuknya segitiga ini. Kemudian ada papilla renalis. Papilla renalis ini dia ada di bagian apex dari medulla renalis. Dia menghadap ke sinus renalis. Kemudian ada foramina papillaria. Foramina papillaria ini lubang-lubang yang ada di ujung papillaria renalis, dan dia menjadi muara dari ductus papillaris seperti ini. Kemudian ada calyx minor. Nah, calyx minor ini yang
masing-masing terhubung dengan satu papilla renalis. Nah, kemudian ada calyx mayor. Calyx mayor itu gabungan dari calyx minor. Nah, kemudian calyx mayor ini akan bergabung membentuk pelvis renalis. Dan nantinya pelvis renalis ini akan melanjutkan diri sebagai ureter. Kemudian ada sinus renalis. Sinus renalis ini pelebaran dari hilus. Nah, selanjutnya masuk ke vaskularisasi dari renalis. Nah, di sini ada arteri renalis. Arteri renalis ini cabang dari aorta abdominalis. Nah, arteri renalis ini nanti akan bercabang, dia akan membentuk ramus anterior et posterior. Dia akan masuk ke hilus renalis. Nah, setelah masuk ke hilus, dia akan masuk ke piramidis renalis. Di sini dia menjadi arteri lobaris. Kemudian dia akan berjalan ke kolumna renalis. Di sini dia akan menjadi arteri interlobaris. Kemudian selanjutnya dia akan berjalan ke basis piramidis renalis. Di sini menjadi arteri arcuata. Kemudian akan berjalan ke cortex renalis, dia menjadi arteri interlobularis. Nah, dari arteri interlobularis ini dia akan membawa darah ke glomerulus melalui arteri aferen glomeruli sehingga masuk ke glomerulus. Nah, sebagian kecil darah itu tidak akan difiltrasi, melainkan tetap mengalir di glomerulus, kemudian menuju ke arteri aferen glomeruli dan menuju ke arteri rekta. Nah, untuk venanya, renalis itu divaskularisasi oleh vena renalis sinister et dextra. Selanjutnya, inervasi. Ren diinervasi oleh plexus renalis yang dibagi menjadi 3. Untuk somatik aferennya, dia diinervasi oleh nervis splenchnici. Kemudian untuk saraf simpatisnya, dia dipersarafi oleh nervus splanchnicus mayor et minor. Kemudian untuk parasimpatisnya, dia diinervasi oleh nervus vagus. Nah, plexus renalis ini berhubungan dengan plexus testicularis. Sekian penjelasan saya mengenai laporan praktikum anatomi 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.